Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, di beberapa konten saya yang lalu ya teman-teman, saya membahas tentang perseteruan antara pesulap merah atau Kang Haristianto dengan para praktisi supranatural ya. Yang mana di sini memang pesulap merah memposisikan dirinya dalam konten-kontennya untuk memberantas para praktisi spiritual yang menurut dia kan di kontennya itu praktisi sprikintil gitu kan, yang memang semuanya memang mengarah ke pembohongan publik, pembodohan publik dan settingan segala macam lah gitu kan. Intinya sepertinya memang pikiran kita, opini kita digiring bahwasanya memang hal-hal seperti kegaiban seperti itu nggak ada gitu kan. Nah ini sebetulnya yang memang saya pengen luruskan ya teman-teman, karena saya sendiri dulu pernah ketika pulang dari Kuwait, saya dulu Bachelor of Nurse, saya kerja di salah satu rumah sakit tertua nomor 1 di Kuwait City, yaitu Al Amiri Hospital ya teman-teman. Kemudian ketika pulang saya waktu itu diajak teman untuk kemudian membuka tempat pengobatan khusus untuk pemulihan pasien stroke dan mengatasi pasien-pasien dengan keluhan lower back pain ya, ataupun saraf kejepit ya di tulang belakang gitu kan. Dalam perjalanannya ketika itu saya bersama teman buka praktek di Jawa Barat, tepatnya di kota Cianjur dulu. Itu sering ya ditemui kemudian pasien-pasien yang mengalami gangguan non medis gitu kan, yang memang pada dasarnya kita nggak menghendaki itu ya teman-teman, karena memang nggak ada hubungannya sama sekali. Ini yang kita lakukan adalah seperti merehabilitasi pasien-pasien yang mengalami masalah-masalah pasca stroke ya gitu kan. Tapi memang setelah 5 tahun di sana saya sering nemui gitu kan, dan memang itu nggak kita harapkan, nggak diharapkan juga oleh pasiennya, dan pasien juga nggak datang kemudian dengan keluhan non medis gitu kan. Tapi yang jelas teman-teman ya, alhamdulillah kita berusaha untuk mengobati, mengatasi masalah-masalah itu, dan dengan cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'anul Karim ya alhamdulillah, yang gangguan-gangguan seperti itu bisa diatasi gitu kan. Nah kesininya karena memang saya lihat konten-kontennya Kang pesulap merah ini kemudian menyerang beberapa praktisi supranatural, dan saya pun nggak menutup ataupun menafikan bahwasanya memang ada kemudian oknum-oknum yang kemudian ada memiliki channel di media sosial yang memang dalam prakteknya juga melakukan seperti yang diungkapkan oleh pesulap merah. Tapi sepertinya nggak semua, karena kemudian kan pesulap merah ini juga opininya sepertinya menafikan bahwasanya kegaiban kemudian yang kasus-kasus seperti sihir itu nggak ada sama sekali. Itu yang memang perlu kita luruskan. Seperti kalau teman-teman analoginya di Indonesia ini nggak ada korupsi gitu kan, koruptor juga nggak ada. Ini analoginya, koruptor ataupun korupsi itu tindakan yang dilakukan, koruptor itu pelakunya itu ada di Indonesia, walaupun itu adalah salah satu kejahatan besar ya. Nah ini, nah sihir itu pun ataupun kahin ataupun dukun ataupun arwah ramal itu ada gitu kan, ada dalam literaturnya, ada literatur Islam ada, walaupun itu juga termasuk dosa yang termasuk dalam kategori dosa besar, tapi itu memang betul adanya gitu kan, ada dalam sejarahnya. Karena dalam beberapa riwayat diberitakan bahwasanya dulu Nabi Muhammad SAW pun pernah mengalami ya gangguan non medis, yaitu disihir oleh seorang penyihir dari bangsa Yahudi, yaitu Labib ibnu Al-Asam gitu kan, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW sakit, dan kemudian sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan surat Muawiyah melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq dan surat Anas, untuk kemudian mengobati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kemudian diruqyah, dibacakan daripada 2 surat ya, yang memang merupakan perlindungan manusia dari gangguan syaitan, baik dari
jenis manusia apapun jenis jin gitu kan, perlindungan dari sihir. Alhamdulillah Nabi Muhammad SAW itu sembuh. Nah di sini memang menunjukkan bahwasanya peristiwa ini terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala pengen menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwasanya kalau hal tersebut terjadi, ini loh obatnya gitu kan. Dan kemudian diriwayatkan para sahabat kemudian dipimpin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendatangi sumur Arwan yang memang diberitakan oleh malaikat Jibril. Disitulah benda sihir yang digunakan sebagai media untuk menyihir Nabi Muhammad SAW, yang berupa rambut Nabi Muhammad yang ada di sisir ya gitu kan, yang kemudian ditimpa batu di sumur Arwan, yang kemudian dibuka batunya dan ternyata memang ada sisir dan rambutnya Nabi Muhammad yang dipakai sebagai buhul di situ. Dan kemudian oleh para sahabat dibacakan doa dan kemudian dimasukkan ke sumur Arwan sehingga keluar jilatan api ya di situ. Di situ kemudian Nabi Muhammad SAW pun sembuh dari sakitnya. Nah, apa kemudian makna yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Bahwasanya sihir itu betul adanya, ada gitu kan. Tapi memang juga ancamannya, dosanya salah satu dosa besar ya. Dan ini memang dinukil di salah satu ayat di surat Al-Baqarah gitu kan. Di Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah di ayat yang 102 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taba'u matatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakina sayatina kafaro yu'alimuna nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma hum yu'alimani min ahadin ila yakula innama nahnu fitnatung fala takfur. Nah, ini potongannya, nukilannya yang menceritakan tentang peristiwa belajarnya manusia terhadap ilmu sihir ya, yang memang diberitakan yang artinya sebagai berikut. Wa taba'u matatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi mereka mengikuti apa-apa yang ditulis oleh setan-setan di zamannya Nabi Sulaiman. Jadi diberitakan ketika Nabi Sulaiman meninggal dalam posisi sedang memegang tongkatnya yang mengawasi para pekerjanya dari golongan manusia dan bangsa jin yang sedang bekerja. Itu nggak tahu ya bangsa jinnya kalau kemudian Nabi Sulaiman meninggal ya. Dan mereka tahu ketika tongkatnya dimakan rayap dan Nabi Sulaiman terjatuh. Pada saat kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, para syaitan kemudian menuliskan kitab-kitab gitu kan. Yang situ kitab sihir yang sebetulnya diberitakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah di ayat 102 ini, bahwasanya kitab tersebut yang menuliskan adalah para syaitan gitu kan, yang kemudian ditemukan orang-orang di zamannya Nabi Sulaiman dan mereka mengira bahwasanya itu adalah kitab ilmunya Nabi Sulaiman. Tapi kemudian dijelaskan di Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah di ayat 102 bahwasanya kitab-kitab tersebut dipastikan mereka yang menulis adalah para syaitan di zamannya Nabi Sulaiman. Dan mereka juga menuliskan ilmu-ilmu apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri Babylon ya, alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa mahum yu'alimani min ahadin. Dan mereka nggak mengajari kepada seseorang yang datang mereka kecuali hatta yaqula inna ma nahnu fitnatung fala takfur, sungguhnya kami ini ujian bagi kalian gitu kan, maka kalian jangan kufur. Nah ini bahaya ya, berarti sihir itu ada kan, adanya memang betul-betul ada yang dan dikatakan bahwasanya Harut dan Marut ini ketika mengajarkan ke orang pun dia berkata innama nahnu fitnatung, sungguhnya kami berdua ini fitnah, ujian bagi kalian, fala takfur, jangan kemudian kalian kufar, jangan kemudian kalian kafir. Artinya memang disejajarkan pelakunya sihir ini dengan orang yang memang sudah mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang kafir ya gitu, mengingkari ini termasuk dosa besar gitu kan. Tapi memang ada efeknya kan, karena memang di beberapa sambungan ayat berikutnya diberitakan efeknya itu memang ada, benar adanya kan. Wa yu'alimani minhum ma yufarikuna bainal mar'i wa yauji, dan mereka mempelajari sesuatu dari kedua malaikat tersebut, sesuatu yang kemudian bisa memisahkan ya antara seorang suami sama istri. Nah ini dari ayat tersebut, potongan ayat tersebut sudah bisa kita telaah, pelajarannya bisa kita ambil. Ternyata memang benar adanya sihir itu ada, tapi sihir itu yang menuliskan adalah
para setan di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan juga di zamannya Harut sama Marut gitu kan. Yang pelakunya diberitakan di sini kafaru ya, wataba umatatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wama kafaru Sulaiman wama kafaru Sulaiman, dan Sulaiman nggak kafir, walakina sayatina kafaro. Tapi setan-setan itu yang kafir, artinya pelaku sihir di sini sudah dimasukkan dalam golongan orang yang kafir gitu kan. Berarti termasuk dosa besar ya. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwasanya sihir itu ada gitu kan, efeknya juga ada gitu kan. Tapi itu merupakan salah satu dosa besar dalam agama Islam ya. Jelas itu kan. Itu ilmu yang bisa kita ambil. Bahkan di hadis pun juga diberitakan ya tentang sihir ini oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya ya, hadis riwayat Muslim yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man ataka hina au arofa lam tuqbalahu sholatu arba'ina yaum. Barang siapa yang datang ke kahin, dukun, au atau arofa, atau kemudian pak peramal ya, lam tuqbalahu sholatu arba'ina yaum, maka sungguhnya dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Artinya sholatnya gak diterima 40 hari. Keterangannya para ulama menerangkan bahwasanya kalau orang tersebut melakukan sholat sudah gugur ya kewajibannya, tapi pahala sholatnya tidak dapat. Itu kalau cuma datang ya teman-teman. Tapi kalau kemudian datang, bertanya, kemudian percaya, di hadis yang lain pun disebutkan ya, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man atakahina o arofa fasodakotu bima yakulu fakot kafaro bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke kahin, dukun, au arofa atau soperamal, fasodakotu bima yakulu, kemudian orang tersebut membenarkan apa yang diberitakan, yang dikatakan oleh dukun atau peramal tersebut, sesungguh ya katanya orang tersebut memang sudah kafir ya terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Man ataka hina au arafa fasodaqatu bima yaqulu faqad kafaro bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh dia sudah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini lebih ngeri lagi ya. Ketika seseorang kemudian datang ke kahin atau araf ataupun peramal. Nah, ini hukumannya kalau di agama kita adalah orang tersebut sudah mengingkari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kadang-kadang kelihatannya sepele ya, karena di media sosial ini semua kan namanya bebas. Di situ juga ada yang orang memang meramal segala macam, yang kemudian mengaku tentang memiliki kemampuan yang gaib-gaib, tahu tentang bisa meramal apa yang terjadi di masa depan. Ini kan sepertinya sepele ya teman-teman, tapi kalau kita lihat dari hadis tadi ya teman-teman, sepertinya dosanya mengerikan sekali karena termasuk dosa besar, bahkan dianggap sudah mengingkari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya di sini ya teman-teman, bahwasanya sihir itu ada, dan dia juga ada efeknya ya. Kalau karena tadi disebutkan sampai kemudian bisa memisahkan seorang wanita, suami terhadap istrinya gitu kan, efeknya ada, sihir itu ada gitu kan. Tapi sihir itu termasuk dalam golongan dosa besar ya, bahkan disebutkan telah termasuk kufur ya terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi artinya memang kalau kemudian dikatakan penggiringan opini bahwasanya segala sesuatu yang gaib, kemudian orang nanti mau ngobati orang kesurupan, eksorsisme nanti dianggap itu sebagai dukun, paranormal, ini kan yang memang digiring opininya seperti itu. Saya pun sering berapa kali dulu kalau pulang ke Cianjur gitu dipanggil ada yang seperti itu. Tapi yang saya utamakan sebetulnya di sini adalah menanamkan tauhid ya, karena memang ketika kita ngobati orang seperti itu, kita mutlak, bukan kuasa kita hanya bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika tauhidnya nggak ditanamkan, itulah kenapa Nabi Muhammad juga nggak begitu meruqyah setiap orang yang bertemu di ruqyah gitu kan. Karena memang sepertinya kalau cuma mau di ruqyah berkali-kali tapi tauhidnya juga nggak ditanamkan, tentunya nggak akan sempurna. Gangguannya tetap aja gitu kan. Yang utama kan orang yang terkena gangguan seperti itu, terkena seperti itu kebanyakan karena memang ada yang bermasalah ya tauhidnya gitu kan. Seperti teman-teman sakit paru-paru, sakit bronkitis, radang paru-paru, datang ke rumah sakit gitu kan, dikasih obat sama dokter gitu kan, tapi kemudian teman-teman juga masih melakukan hal-hal yang menyimpang yang menimbulkan sakitnya susah disembuhkan, seperti merokok gitu kan. Artinya juga ketika mau berobat, kebiasaan-kebiasaan buruknya juga analoginya harus dihentikan gitu kan. Artinya di sini penanaman nilai tauhid itu ya sangatlah penting sekali ya teman-teman. Karena mau kita ruqyah berapa kali seseorang yang terkena gangguan sihir, tentunya ketika dia memiliki amalan-amalan yang menyimpang, tentunya susah akan terus berulang terus gitu kan. Karena selama di Jawa Barat dulu saya sering obati kayak orang-orang seperti itu saya lihat memang kadang-kadang orang-orang seperti itu biasanya memang terafiliasi dengan kegaiban ya, melakukan amalan-amalan ataupun ritual-ritual tertentu yang sepertinya membuka portal gaib ataupun celah tubuhnya sehingga makhluk gaib bisa mengakses mereka gitu kan. Karena pada dasarnya makhluk gaib juga nggak bisa semaunya kemudian masuk kemudian mengontrol tubuh manusia, menguasai alam pikiran manusia gitu kan. Kalau kemudian dia masuk ke pembuluh darah, ya dia cuma akan berusaha membisikkan ke dalam hati dan pikiran kita untuk kita melakukan keingkaran gitu kan, melakukan hal-hal yang kemaksiatan gitu kan. Itulah setan. Tapi kalau kemudian sampai masuk kemudian mengontrol tubuh manusia, itu sebenarnya memang bukan sifat alamiahnya. Kalau memang bisa, pastinya semua manusia akan berlaku seperti itu, akan diganggu, dimasukin, kemudian dikontrol tubuhnya. Karena memang pada dasarnya kan makhluk gaib, anak keturunannya Azazil adalah bermusuhan dengan manusia gitu kan. Kalau orang-orang kemudian dibilang, oh kan ada jin Islam, ada jin yang alim gitu kan. Ya kalau jin yang Islam, jin yang alim pastinya nggak akan mau berinteraksi dengan manusia kalau memang nggak ada keperluannya yang penting sekali. Karena sejarahnya juga nggak banyak gitu kan, nggak banyak gitu kan. Interaksi antara makhluk gaib dengan manusia itu nggak banyak zamannya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pun juga nggak asal kemudian para sahabat yang datang, orang yang datang kemudian diruqyah gitu kan, jadi semacam suatu keharusan gitu kan. Tapi Nabi Muhammad SAW menyebarkan syiar agama Islam dengan menanamkan tauhid pada para pengikutnya, pada sahabat-sahabatnya itu teman-teman. Jadi di sini saya cuma pengen meluruskan gitu kan, kalau kemudian ada penggiringan opini bahwasanya sihir ataupun kegaiban seperti itu sama sekali nggak ada, dan orang-orang yang kemudian berusaha membantu orang yang lain yang mengalami masalah-masalah non medis seperti itu dianggap nanti sebagai dukun atau paranormal, itu sepertinya juga nggak tuduhan yang nggak tepat gitu kan. Di sini saya cuma berusaha meluruskan, namanya juga di media sosial, intinya saling mengingatkan ya teman-teman, saling berwasiat untuk berjalan di jalan kebenaran dan berwasiat untuk meninggalkan, mencegah perbuatan yang mungkar gitu kan. Oke teman-teman, gitu aja teman-teman. Akhir kata matur nuwun udah mau pada nonton nongkrong di channel YouTube saya. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.